Xiao Yan segera menatap kakak laki-lakinya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, dan menghela nafas lega. Xiao Yan, yang baru saja sedikit santai, tiba-tiba merasa lengan bajunya kosong dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sayang sekali, seru Xiao Yan, apa yang terjadi? Wanita yang mirip Yu Yan bertanya. Mata anjingnya hilang. Alis Xiao Yan berkerut, seolah dia sedang terburu-buru. Maksudmu wanita aneh dengan mata biru besar itu berkata, Xiao Yan menatapnya. Mengangguk, saya pikir Anda memberikannya tanpa keengganan. Dan dia tampak sangat senang mengikuti dewa perang. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia tercengang, tetapi menurut pemahamannya, Gou Yan pasti sudah berkompromi. Ini merepotkan. Mustahil bagi Taixu untuk tidak mengenali Gou Yan. Dengan kemampuannya, jika Taixu menggunakannya, dia mungkin tidak peduli dengan hidup dan mati Gou Yan. Karena Taixu juga pandai dalam seni pelarangan. Setelah Anda mengetahui bahwa mata anjing memiliki kemampuan seperti itu tidak akan memudahkannya. Pada saat ini, cahaya biru tiba-tiba datang dan melayang di depan Xiao Yan. Mata besarnya menatap Xiao Yan tanpa emosi. Bodhidharma, mengapa kamu ada di sini? Mata anjing dan Bodhidharma akan menyatu, namun sebenarnya mata anjinglah yang melindunginya. Rupanya dia sengaja meninggalkan Bodhidharma sebelum berangkat. Adakah yang bisa disampaikan Gou Yan kepada saya? Hanya 4 kata yang keluar dengan ragu-ragu. Xiao Yan menyatukan keempat kata itu dan tersenyum pahit, datang dan selamatkan aku. Xiao Yan berkata bahwa Bodhidharma tidak bereaksi. Yang terakhir ini sama sekali berbeda dari Gou Yan. Sepertinya Ganoderma lucidum belum terbuka, tapi mata anjingnya sudah terbuka. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan Bodhidharma berubah menjadi cahaya dan kembali ke jubah Kixiu. Bukankah ini yang kuberikan padamu? Dia sebenarnya bisa berbicara. Wanita itu berkata dengan heran, sepertinya Bodhidharma ada di tangannya. Dia tidak pernah berbicara, dan hal kecil itu belum dibuka, tetapi Lin Zide telah mengasuhnya. Xiao Yan tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, kamu bukan Yu Yan, kan? Xiao Yan memandang wanita di depannya dan merasa sangat aneh. Kelihatannya persis seperti asap, tapi itu bukan sisa asap, karena suaranya juga tidak seperti itu. Seperti sipir penjara berkulit putih dan merah jambu itu telanjang, dengan tali merah diikatkan di pergelangan kakinya, dan Xiao Lin mengeluarkan suara lembut. Kalau begitu mari kita bertemu secara formal. Kamu seorang Wine, kan? Xiao Yan tercengang dengan pembukaan ini. Sekarang apakah kamu mengakuinya atau tidak? Karena kalian berempat, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Lebih baik mengakuinya secara terbuka. Lagi pula, jika pihak lain memiliki niat untuk menjebaknya, dia akan mengambil tindakan sejak dunia kuno abadi dan iblis, dan dia tidak akan mengejar Xiao Yan ke Sensi. Xiao Yan dengan sopan mengulurkan telapak tangannya, namun kulit halus dan lembab saat menyentuh telapak tangan Ye Beijing membuat Xiao Yan segera menarik telapak tangannya. Jadi kalian semua tahu siapa sebenarnya dia? Xiao Yan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada terlalu banyak misteri tentang Chaos God Realm. Mungkin Xiao Yan bisa menemukan jawabannya di. Ketahuilah beberapa di antaranya Anda adalah salah satunya. Ye Beijing menjawab bahwa Xiao Yan ingin terus bertanya, tapi Ye Beijing menyela Xiao Yan. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan tampak seperti hendak mencium Xiao Yan. Segera dia memerintahkan Xiao Yan untuk meniupkan angin yang mengandung wewangian ke pipinya, dan yang terakhir berhenti di dekat telinga Xiao Yan dan berbicara dengan lembut. Sebaiknya kita merahasiakan semuanya di sana atau kita akan musnah. Ye Beijing berkata pelan.
Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia langsung terdiam dan mengangguk dengan bijaksana. Anda, apakah kamu ingin mengantarku pulang? Wajah cantik Ye Beijing memerah, dan Xiaoyan tercengang. Menampilkan senyum canggung. Pada saat ini, kakak-kakak senior di samping semuanya memasang ekspresi aneh. Kecuali Ye Fei dan matanya yang menghina, kakak laki-laki lainnya diam-diam mengacungkan jempol. Hanya laki-laki yang mengerti, dan hanya laki-laki yang mengerti betapa kuatnya Xiaoyan. Tentu saja, kita tidak seperti kembali ke alam dewa kuno. Sekarang Sensi tidak nyaman, dan semuanya ditempati oleh Taixu. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, saya mengerti." Ye Beijing mengangguk patuh. Mata Xiaoyan curiga. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan wanita ini, tapi itu jelas bukan tidak mungkin. Mereka adalah kakak laki-laki saya, ini kakak laki-laki Keyun. Xiaoyan segera memperkenalkannya kepada Ye Beijing, yang menunjukkan bahwa Xiaoyan mengenali kakak laki-lakinya dari lubuk hatinya. Mengenai apakah mereka berpura-pura, Xiaoyan tidak peduli, karena di saat kritis, Xiaoyan yakin mereka akan melakukan apapun. Namanya Ye Beijing, dan dia berasal dari dunia kuno keabadian dan iblis. Xiaoyan segera memperkenalkan. Selamat malam, senior. Setelah bertemu dengan senior dan senior saya Ye Beijing, kami akan menjadi satu keluarga. Ye Beijing membungkuk dengan anggun. Begitu kata-kata ini keluar, semua kakak laki-laki memandang Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata bahwa ini adalah kesalahpahaman dan bukan apa yang dipikirkan semua orang. Mengerti, ayo pergi. Teman dari jauh ini meminta saya untuk memasak dan menjamu secara langsung. Rancang menepuk dadanya, lalu mengedipkan mata ke arah Xiaoyan, seolah memberi tahu Xiaoyan bahwa dia masih bisa melihat. Xiaoyan menghela nafas tak berdaya. Tidak ada gunanya menjelaskan apapun sekarang. Di luar bintang-bintang, Keyun dan yang lainnya menaiki tabut alam dewa kuno, membawa Ye Beijing bersama mereka. Semua orang bergegas menuju ke arah alam dewa kuno. Pada saat ini, klon jiwa berhenti di tengah jalan. Dia kembali untuk melanjutkan pelatihan, dan krisis fisik untuk sementara teratasi. Kekuatan Master Anti-Inflamasi. Terobosan itu terjadi secara tidak terduga. Saya tidak tahu apakah itu terjadi secara alami, atau apakah Xiaoyan menemukan peluang untuk menerobos karena kekhawatirannya. Dia benar-benar ketakutan, takut melihat kakak laki-lakinya benar-benar mati dalam pertempuran, seperti yang pernah dialami oleh tim yang tak kenal takut. Xiaoyan tidak ingin melihat adegan ini. Dia ingin mengambil tindakan tetapi kekuatannya terlalu rendah. Dan dalam ketegangan dan kepanikan ini, Xiaoyan menemukan kekuatan dari aturannya sendiri. Xiaoyan telah menguasai aturan dua kekuatan kemarahan dan api. Dan waktunya telah diberkati. Kecuali Zhongyan Surat, semua keterampilan bertarung yang tersisa telah ditingkatkan, dan masing-masing memiliki kekuatan tempur dunia kuno. Setelah benar-benar memasuki dunia ini, Xiaoyan akhirnya memahami cara dan kekuatan yang dulunya tidak dapat dia pahami. Tingkat pertama memegang cermin, tingkat kedua memegang cermin, tingkat ketiga cermin 9 dimensi, dan tingkat keempat melampaui cermin. Xiaoyan segera memperoleh sistem budidaya yang lebih rinci dari Ye Beijing. Ini adalah alam keabadian ilahi yang terbagi yang tidak dapat dipahami Xiaoyan sebelumnya. Hanya ketika dia benar-benar menerobos keabadian Tuhan barulah dia dapat memenuhi syarat untuk memahami lebih jauh. Kamu sangat lemah dan imut, sungguh luar biasa kamu baru saja menembus keabadian Tuhan. Ye Beijing memandang Xiaoyan dan tertawa pelan. Tawa itu menyenangkan,
Tapi terdengar di telinga Xiao Yan. Itu agak kasar.